Pemirsa yang dirahmati Allah, ya semua ada sebab dan akibat. Utang itu bisa jadi dua, bisa jadi ujian dari Allah. Kan ada orang yang ketibanan utang nih. Dia nggak berbuat tapi orang lain berbuat, lalu dia ketibanan. Bisa jadi itu ujian. Tapi buat sebagian yang lain bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada Allah di balik itu semua. Don't worry, nggak usah khawatir. Nih, kita belajar pesannya apa? Kenapa sih sampai kita berhutang? Ternyata sholat kita berantakan. Waktu kecil saya diceritain sama orang tua. Nggak usah ente pada nyari dalilnya. Ini mah cerita dari orang tua saya. Katanya ntar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Akra. Yang pada sholat yang nggak bener nih ular bebelit, ya akan membelit kita semua. Kepalanya itu 16 atau 17 begitu. Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia. Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutang dan kesulitan kita, permasalahan tidak pernah selesai silih berganti datangnya. Karena kita punya urusan di urusan sholat. Maka pesan Allah apa? Setelah sebabnya kita ketemu. Oh kita punya utang karena utang kita punya utang sebabnya kita sholatnya nggak benar. Ya tinggal perubahannya apa? Sholatnya dibenerin. Gitu kan? Konsentrasi nggak usah ke solusi. Ini aja dulu. Ntar lama-lama selesai. Ini ente terimain. Lalu, ininya ente jalanin, ente lihat, ente nilai. Lalu akibatnya juga ente terimain. Baru setelah solusi akan datang. Solusi yang benar-benar solusi ya, bukan tutup lubang gali empang. Ente nutup 1 juta, tapi lewat kartu kredit yang 1,5 jadinya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, lo jadi punya musuh 2, tadinya 1 jadi 2. Iya kalau langsung kelar, kalau nggak kelar bagaimana ceritanya? Jangan begitu, udah tahan aja, antem di situ aja udah. Kalau bakalan kita bubar aja dulu. Tak kita bilang sama bini kita, maaf ya deh, abang disuruh cerai. Iya bang, gimana? Satu sisi emak, satu sisi abang. Tapi lu gak kedemenan kan cerai sama gue? Enggak bang, saya sih pengennya nemenin abang aja, tapi gimana? Ya udah deh, abang janji, insya Allah setahun nanti abang akan berusaha. Bang. Iya bang. Setahun, udah jalan lagi sama dia. Di sini suruh talak 3 sama orang tua, ente langsung talak 3 aja udah nggak apa-apa. Kok sampai begitu? Udah nih bilang terimain. Belum tentu kejadian juga. Belum tentu. Emang gampang orang cerai. Susah juga orang cerai. Nggak begitu gampang ya. Nih, terima message-nya apa? Ente sholatnya nggak benar. Ya lu menjadi message dari Allah. Benahin sholatnya tong. Nanti saya akan beresin utang ente. Apalagi nih di sini. Ternyata ente makan duit orang. Tiap bulan 1 juta. Berlangsung selama 5 tahun. Maka 12 kali 5 itu 60 juta bos. 60 juta. Maka di tahun ke-6 ente punya persoalan utang sebesar 60 juta rupiah. Ya udah pesan dari Allah apa? Lo tobat makanya ya. Kalau nanti aku beresin utang kamu yang 60 juta. Maka tahun ke-7 jangan sampai lagi kamu mengambil harta orang. Coba lihat perilaku orang yang tipu sana tipu sini. Dia utangnya malah banyak sekali. Lalu adakan perubahan. Perubahan nih. Sholatnya dibenahin. Yang tadinya sendiri jadi berjamaah. Yang tadinya di rumah jadi di masjid. Yang tadinya tidak ada sunnahnya, sekarang ada sunnahnya. Senin Kamis tadinya tidak berpuasa, lalu kemudian dia berpuasa. Perubahan terjadi. Allah demen. Ini nggak usah dipikirin. Nggak sanggup, ente mikirin solusi. Demi Allah, nggak bakal sanggup. Jadi kita harus pasrah aja. Kalau pasrah mah namanya nggak berbuat sesuatu. Ente kan tidak pasrah. Ente berbuat sesuatu, tapi berbuatnya bukan ke urusan solusi. Benahin ininya aja udah. Saya pengen ngasih ente pada doa untuk urusan utang. Tapi nggak sekarang nih. Nanti minggu depannya aja di hari Rabu kita membahas doa anti utang. Ingetin saya ya, lewat Twitter @yusuf_mansur. Ustaz Yusuf katanya mau ada doa supaya utang itu selesai. Doanya apa, bagaimana, kapan bacanya, kita nanti tengok hari Minggu yang akan datang. Saya tutup dulu kajian kita pada hari ini ya. Bahwa satu, Anda harus tahu pesan Allah apa, ya, sebabnya bagaimana, dari apa, ente jadi pada punya utang, lalu lakukan perubahan. Tapi sementara ente penuhi yang 3 ini,
ente terima dulu segala resiko yang terkait dengan utang itu. Saya berdoa pada Allah SWT agar saudara punya utang masih bisa di-reschedule, masih bisa berdamai. Ini cerita utang yang udah serba mentok. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi masih di Wisata Hati Antv. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.